Welcome back di Insert Pagi. Baiklah pemirsa, kita juga punya berita dari Paula Verhoeven ya. Memang bekerja di industri fashion sebagai model, ya kan? Tapi sekarang dia malah justru pengen lebih dalam lagi nih menggali dalam industri modelnya itu sendiri gitu ya. Bahkan dia juga punya toko fashion dan terjun langsung untuk melayani customernya. Wow, biasanya kan ada lenggak-lenggok gitu ya di atas panggung, di runway. Sekarang dia juga sama sih lenggak-lenggok tapi sambil jualan online ataupun melayani pelanggan secara langsung. Oh, berarti emang paling pinter banget kalau misalnya kita tuh bingung sebagai customer. Kalau misalnya pengen mix and match gimana sih caranya gitu. Nah, untungnya dia udah punya pengalaman sebagai model kan. Jadi udah tahu banget gitu kan gimana sih caranya nge-styling, berbagai bentuk badan, dan juga untuk mendapatkan look tertentu. Nah, jadinya dia tuh udah gak mikirin lagi katanya buat mix and match. Nice. Langsung kita lihat bagaimana berita terakhir dari Paula Verhoeven. Here we go. Apa rasanya memulai hidup baru setelah melewati beragam persoalan hidup yang rumit dan menyulitkan? Tentu lega. Senyuman lega dengan gurat bahagia lebih merekah inilah yang terlihat di wajah Paula Verhoeven akhir-akhir ini. Paula benar-benar kembali menemukan kehidupannya yang ia dambakan. Walaupun ibu dua anak ini tak lagi berkecimpung di atas catwalk sebagai model, setidaknya debutnya di dunia fashion menjadi obat batin paling mujarab. Dan sebagai public figure dan model kenamaan, Paula yang baru merintis usaha di dunia fashion pun tak segan ketika terjun langsung melayani customer. Bahkan dengan sabarnya ia turut mendandani customernya. Hai, assalamualaikum pemirsa Insert. Ini aku lagi ada di toko aku. Aku sekarang lagi mau mix and match baju-baju. Jadi tadi kebetulan ada customer. Biasanya aku tuh tiap berapa minggu sekali tuh selalu kesini untuk langsung ketemu meet and greet sama customer aku. Dan aku bisa langsung stylingin mereka. Kepada tim Insert, Paula pun mengajak mengelilingi salah satu bisnis fashion yang belum lama ini dirintis. Beberapa koleksi busana-busana kekinian pun langsung terpajang di sana dengan model dan ton warna yang sesuai dengan selera kaula muda. Menariknya, dengan warna yang nude, busana-busana yang dipajang Paula pun ternyata sangat mudah di mix and match. Ini adalah koleksi terbaru. Ini bahan yang aku pakai sekarang. Nih. Nah, kenapa hampir semuanya itu satu pasang ya, atas dan bawah. Sebenarnya inspirasinya adalah untuk wanita-wanita sibuk, ibu-ibu muda yang banyak aktivitas, yang nggak sempet mikir, aduh atas mix and match baju itu kayak gimana ya. Jadi aku sudah memfasilitasi pakaian yang sudah satu pasang. Tapi di sini juga kalau misalnya mau di mix and match juga bisa dipisah-pisah. Nah, contohnya kayak aku nih, ini aku udah satu pasang. Ini dressnya, celana roknya, terus sama ini atasannya, blazernya. Di antara deretan koleksi busana terbaru, Paula membuat tim Insert menunjukkan salah satu koleksi busana yang paling laris dibeli. Sebuah vest berwarna kuning pudar tampak indah bila dipadukan dengan rok senada. Bagi wanita hijab, bisa di mix and match dengan lengan panjang putih dan hijab putih. Tapi hal ini pun dibuktikan Paula dengan langsung mendandani salah satu customernya. Koleksi aku yang terlaris. Nih, yang ini nih. Jadi ini adalah vest. Jadi aku tuh pilih stylenya tuh yang bener-bener simple, tapi ada twistnya. Twistnya itu ada pleats-pleatsnya di sini, tetap fashion, dan ada samping-sampingnya itu ada kancingnya. Nah, jadi ini koleksi yang berbeda, tapi aku bisa mix and match. Aku mau langsung mix and match. Kamu bingung kan mau pakai baju apa kan? Nah, kamu pakai ini, nanti minta manset putih. Ya, manset putih sama di luarannya ini ya. Ini keren banget. Hijabnya warna putih. Jadi di sini juga ada hijab kekinian, namanya hijab meleot kita bahasanya itu. Yang warna putih itu tuh, kita ambil yuk. Sebenarnya ada begitu banyak referensi busana yang dipajang Paula di tokonya. Selain busana-busana seperti blus dan kemeja untuk kerja, ada juga berbagai mode mukena. Namun yang menariknya, mukena milik Paula ternyata menyatu dan sangat panjang. Sehingga bagi wanita yang ukuran tinggi badannya mencapai 1,70-an sangat cocok. Namun jangan khawatir, ada juga kok ukuran standar atau reguler. Aku juga jual ini, aku ada juga mukena. Ini ada mukena travel dan aku suka tuh mukena yang satu ukuran kayak gini. Jadi bles gitu, nyambung gitu. Warnanya lucu-lucu, warnanya tuh aku temanya tuh yang nude-nude, nih, tuh. Panjang kan?
Tapi kalau mau kena kan buat siapa aja, ukuran apa aja bisa. Tuh. Oke, yang saya mau kena apa sih yang satu size itu? Nah, terus buat orang-orang kantoran juga nih, orang-orang kantoran nih. Jadi kita kasih blus-blus, ini juga satu paket ya, udah satu set. Satu paket, satu set. Seperti yang tadi aku bilang, kan bingung kan, kita kan sat-set gitu. Nah, ini langsung main. Nah, udah jadi nih tuh, lihat kita langsung. Tuh, langsung keren kan? Tuh. Ini koleksi yang berbeda tapi kita bisa mix and match. Dan dari head to toe-nya semuanya sama pola kan. Tuh. Enak kan? Coba muter. Nah. Punya kesibukan di dunia fashion, rasanya seperti mimpi jadi kenyataan. Ini bukan sekedar lumbung rezeki baru, tapi juga sebuah eksistensi yang cukup lama dinanti Paula. Tapi Paula sadar, bisnis fashion yang ia rintis masih sangat baru. Butuh banyak kesabaran dan pembelajaran dalam membesarkannya. Kalau bisnis fashion ini memang udah mimpi dari dulu waktu aku model. Dan alhamdulillah setelah tidak aktif lagi, maksudnya nggak seaktif dulu lagi, akhirnya aku bisa tetap berkontribusi di dunia fashion. Dan memang bisnis fashion ini memang aku pengen dari dulu sih gitu, karena memang apa ya, memang aku suka fashion, terus aku suka, dan dulu juga aku tuh berpikir kalau aku tuh kan suka kesulitan tuh cari baju yang panjang, celana panjang. Nah akhirnya aku membuka fashion ini, bisnis ini untuk anak-anak yang susah cari baju-baju panjang itu bisa cari di sini. Tapi sebenarnya memang aku tuh jualan untuk size baju reguler sebenarnya. Saat ini, selain sibuk di dunia fashion, Paula pun masih menjadi host di beberapa program acara, salah satunya Kajian Hati Trans TV. Kendati sibuk, Paula tak pernah lupa prioritas utamanya, yakni anak-anak. Nggak, biasanya kalau memang kegiatannya seharian penuh, biasanya aku selalu meluangkan waktu di pagi hari untuk nganterin anak sekolah. Kalau lagi jatah anaknya lagi di aku gitu. Jadi setelah mengantar anak sekolah, seperti biasalah ada misalnya host Kajian Hati ya, ke Bogor, kemana, Cibubur gitu kan. Yang penting antar anak sekolah dulu, baru aku langsung kerja gitu. Nanti baru kalau bisa keburu jemput lagi jemput, kalau enggak ya nganterin les-les dan yang lain-lain gitu. Bagi waktunya sih aman aja sih, karena juga udah dikasih pengertian. Misalnya kalau memang aku harus ada kerjaan gitu kayak host di mana tuh Cibubur atau di itu kan biasanya jam 12 sudah selesai. Yang penting aku kasih tahu bahwa mama ini ya gitu, nanti mama jemput lagi gitu. Aku suka deh ya dengan perempuan-perempuan itu yang tidak takut mencoba hal yang baru di usia-usia yang mungkin tak lagi muda gitu. Aduh mau pengen coba ini atau karir shift, karir break segala macam. Ini Paula keren banget loh. Biasanya kan dia ada di atas panggung, memang ini dia mau turun langsung untuk melayani pelanggan.